Selamat datang di Belajar Pemrograman PHP. Kali ini kita akan membuat buku tamu dengan database MySQL. Dalam Uniserver, web server lokal yang kita pakai, ada pilihan untuk memulai dengan menggunakan service MySQL. Kita akan menjalankan perintah-perintah MySQL. Salah satunya adalah dengan perintah ini, masuk MySQL, membuat database serta membuat tabel. Kita akan praktekkan. Oke, kita akan memanggil MyPHP console, MySQL console maksud saya. Kali ini kita akan membuat yang pertama adalah database dengan nama DB buku tamu. Setelah selesai, kita bisa perlihatkan database yang ada, dicek dan ada DB buku tamu. Kemudian kita menggunakan database tersebut dengan perintah use DB buku tamu. Setelah menggunakan, kita sekarang membuat tabel buku tamu. Yang dalam tabel itu terdapat kolom-kolom. Yang pertama adalah ID tamu, data type-nya adalah integer berjumlah 3 dan tidak boleh 0, not 0 itu adalah tidak boleh 0. Kemudian adalah nama, data type-nya adalah varchar, variabel karakter dengan jumlah varchar 50. Yang kedua adalah email, juga dengan varchar dengan 50 karakter dan tidak boleh 0. Kemudian pesan, dan ini adalah dengan data type text. Kemudian kita tutup, dan berhasillah kita telah membuat database DB buku tamu, kemudian tabel buku tamu. Kemudian kita akan beralih menjelaskan tentang MySQLi. Jadi MySQL merupakan ekstensi untuk MySQLi maksud saya merupakan ekstensi untuk MySQL untuk versi PHP 4.1.3 ke atas. Karena kita menggunakan PHP versi 5.4, lebih baik kita mencoba menggunakan ekstensi MySQLi. Kita akan menggunakan 3 perintah ini nanti dalam membuat buku tamu: uji koneksi, query, dan fetch array. Kita akan membuat file PHP pertama dengan nama filenya adalah buku tamu.php. Ini merupakan form buku tamu. Silahkan dibuat dalam folder sendiri di bawah folder latihan. Oke, kita membuat form HTML seperti biasa. Kemudian dalam HTML maksud saya kita akan membuat form seperti ini dengan metode post, dan actionnya nanti diarahkan ke file simpan underscore buku tamu.php. Kemudian kita membuat 3 elemen yang akan tampilkan dalam form. Yang pertama adalah nama, email, pesan, kemudian ada tombol submit untuk menyimpan data buku tamu. Oke, seperti ini. Jika kita coba melihat di browser, akan terlihat sangat simpel sekali. Kita akan mencobanya. Silakan membuka filenya sesuai dengan folder yang telah dibuat. Oke, seperti ini tampilannya. Kemudian saya membuat header kecil agar bisa terlihat lebih manis ya, isi buku tamu. Lalu kita akan membuat sebuah file bernama simpan buku tamu. Nanti file ini digunakan untuk menyimpan data yang dikirimkan dari buku tamu.php. Oke, kita akan menggunakan perintah MySQLi connect. Ada 4 parameter yang harus diisi. Yang pertama adalah localhost, yang kedua adalah user, yang ketiga adalah password, yang keempat adalah nama database yang ada di dalam MySQL tadi. Kemudian saya jadikan sebagai variabel connect.
Lalu saya memberikan nama variabel dari buku tamu tadi. Kiriman nama saya buat variabel nama, kiriman email variabel email, dan kiriman pesan variabel pesan. Setelah itu kita akan membuat input query data. Ini perintah SQL yang nanti akan bisa memasukkan data menuju ke tabel yang dimaksud. Jadi nanti data yang dari form PHP akan dimasukkan ke dalam tabel buku tamu. Seperti ini, insert into buku tamu. Value-nya adalah variabel nama, variabel email, dan variabel pesan. Kemudian saya membuat SQL query ini untuk manipulasi database tadi. Seperti ini input query-nya. Setelah itu saya membuat sebuah status ya. Jadi nanti kalau berhasil menginsertkan, maka akan dikirim ke lihat underscore hasil, maksudnya hasil underscore buku tamu.php. Jika tidak berhasil, maka akan tertampil pesan input data buku tamu gagal. 3 ini elemen yang ada dalam simpan underscore buku tamu.php. Kali ini kita akan membuat tampilan buku tamu. Ini sangat sederhana sekali, dengan file namanya adalah hasil underscore buku tamu. Kita membuat file HTML biasa. Setelah itu kita akan mulai mengedit, menambahkan maksud saya apa yang harus ada dalam file buku tamu. Ada 3 juga. Yang pertama adalah koneksi, yang kedua adalah query tampilan data, yang ketiga adalah menampilkan nama, email, dan pesan yang ada di browser. Untuk variabel connect kita masih sama menggunakan perintah mysql connect. Kemudian ada 4 parameter yang akan kita isi. Yang pertama adalah local host maksud saya, kemudian user, password, dan nama database pada perintah mysql. Lalu kita membuat query tampilan data. Kita akan membuat variabel tampil dengan perintah query SQL nya adalah select bintang from buku tamu order by ID underscore tamu. Penjelasannya adalah select bintang ini adalah memilih semua file from buku tamu dari tabel buku tamu order by ID tamu. Jadi diurutkan berdasarkan nomor ID tamu. Kemudian ada variabel hasil, di mana variabel hasil itu adalah dari perintah mysql query. Selanjutnya adalah menampilkan nama, email, dan pesan di browser. Kita akan membuat perintah perulangan while. Jadi ada variabel data. Variabel data adalah fetch array dari variabel hasil yang ada di atas tadi. Setelah itu kita akan menampilkan data-data yang telah disimpan dalam SQL. Di echo nama, variabel data nama, seperti itu ya. Seperti ini, kita coba. Oh, ternyata ada yang salah. Kita akan berhenti sejenak. Oke, saya setelah menemukan apa yang salah, dan yang salah sangat basic sekali dan pernah kita pelajari dalam sesi yang lalu, yaitu adalah penulisan post. Variabel post harus ada underscore-nya dan saya meninggalkan underscore-nya.
Oke. Jadi adalah variabel post kemarin adalah standar digunakan untuk mengumpulkan nilai dari bentuk kiriman yang bernama post dari form tadi. Kita coba dengan pesan baru, apakah bisa tertampil, disimpan, dan bisa akhirnya. Kemudian saya kasih spasi ya, bisa terlihat antar isinya. Oke, seperti ini. Kita telah mempelajari tentang mengkonekkan data dengan database MySQL. Kita juga telah mempelajari tentang perintah dari MySQLi, perpanjangan dari MySQL masa kini. Kemudian kita juga telah mengulang kembali tentang penulisan post pada sesi sebelumnya. Lalu kita akan perintah MySQL dasar dan banyak hal nanti yang akan kita pelajari ke depannya. Silahkan berkunjung ke video sebelum dan sesudah sesi ini. Silahkan subscribe, silahkan follow Twitter saya dan Facebook saya. Terima kasih.